Assalamualaikum semua, aku Ahmad Zatmiko, mahasiswa Universitas PGRI Banyuwangi, program studi pendidikan sejarah. Kali ini aku akan sedikit membahas terkait materi ilmu hukum. Beberapa kajian yang akan saya bahas antara lain, pengertian hukum, tujuan hukum, klasifikasi atau pembagian hukum, sumber hukum, istilah-istilah hukum, norma-norma hukum, contoh dan hubungan ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama adalah pengertian hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Namun ada juga pengertian hukum menurut beberapa para ahli, di antaranya adalah 1. Pengertian hukum menurut Utrecht. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. 2. Pengertian hukum menurut Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. 3. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant. Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. 4. Pengertian hukum menurut Thomas Hobbes. Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. 5. Pengertian hukum menurut John Austin. Hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. 6. Pengertian hukum menurut Freud. Hukum yang berlaku di suatu masyarakat adalah aturan tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. 7. Pengertian hukum menurut E. Myers. Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya. 8. Pengertian hukum menurut S. M. Amin. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. 9. Pengertian hukum menurut M. H. Tirta Amijaja. Hukum adalah norma, atau semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan lain sebagainya. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu kaidah yang menjadi patokan perilaku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Yang kedua adalah tujuan hukum. Untuk mengetahui tujuan hukum, perlu dicermati beberapa teori berikut. 1. Teori etis. Menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Teori etis ini juga mengajarkan bahwa hukum itu semata-mata menghendaki keadilan, sehingga menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. 2. Teori kegunaan atau manfaat. Dalam teori ini hukum bertujuan mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang atau the greatest happiness for the greatest number. 3. Teori gabungan. Menurut teori gabungan, maka yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban dan keadilan. Van Apeldoorn, salah seorang penganut teori ini mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai dan adil. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan.
Penganut lain teori yaitu Mohtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tujuan hukum itu adalah ketertiban atau order. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Di samping ketertiban, tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Yang ketiga adalah klasifikasi atau pembagian hukum. Pada dasarnya hukum itu sulit untuk dibagi atau diklasifikasikan karena antara bidang hukum yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dipisahkan dan hanya dapat dibedakan. Namun demikian, untuk mempermudah dalam mempelajarinya, maka hukum dapat diklasifikasikan dalam beberapa ukuran yaitu 1. Menurut sumbernya, A. Hukum undang-undang adalah hukum peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. B. Hukum kebiasaan adalah hukum tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan masyarakat dan mengatur perilaku masyarakat. Hukum kebiasaan juga dikenal sebagai hukum adat. C. Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini disebut juga traktat, dan merupakan sumber hukum formal tata negara. D. Hukum jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. 2. Menurut bentuknya, A. Hukum tertulis yang terdiri dari hukum tertulis yang dikodifikasi, dibukukan, dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. B. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum kebiasaan. 3. Menurut waktu berlakunya, A. Ius constitutum, hukum positif yaitu hukum yang berlaku saat ini di tempat atau wilayah tertentu. B. Ius constituendum, hukum yang dicita-citakan, yaitu hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. C. Hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum berlaku saat ini dan hukum berlaku pada masa lalu. 4. Menurut sifatnya. A. Hukum yang memaksa, dwingenrecht, yaitu hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan mutlak. B. Hukum yang mengatur, regelenrecht, yaitu hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. 5. Menurut cara mempertahankannya. A. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dijatuhkan. Contoh, isi pasal-pasal dalam Kitab Undang Hukum Perdata. B. Hukum formil, hukum acara, yaitu hukum yang menunjuk cara mempertahankan atau cara menjalankan peraturan-peraturan yang terdapat atau yang diatur dalam hukum material. Contoh hukum formil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana. 6. Menurut isinya, A. Hukum privat, hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang berhubungan dengan keluarga dan kekayaan warga dalam masyarakat. Mengatur pula hubungan hukum antara warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dan antara warga masyarakat dengan badan negara, juga badan negara itu seolah-olah sebagai masyarakat. Hukum privat dalam arti luas terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang, sedangkan hukum privat dalam arti sempit adalah hukum perdata. B. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tata negara, yaitu mengatur cara badan-badan negara melakukan tugasnya dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang diadakan antar negara, pemerintah, dengan warga negaranya atau hubungan antara badan-badan negara itu. 7. Menurut teritorial atau daerah berlakunya. A. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. B. Hukum internasional.
yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih atau dengan kata lain hukum perang. C. Hukum asing, yaitu hukum suatu negara asing yang berlaku di negara lain atau daerah tertentu. 8. Menurut pribadi yang diaturnya. A. Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu. B. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara. C. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda. Pembagian hukum menurut isinya. Hukum di Indonesia terbagi ke dalam dua lapangan hukum, yaitu hukum privat dan hukum publik. Perbedaan yang mendasar dari kedua bidang hukum ini adalah dalam kepentingan yang diaturnya. Hukum privat mengatur kepentingan pribadi, sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum. Hukum privat terdiri dari 1. Hukum perdata. 2. Hukum dagang. Hukum publik terdiri dari 1. Hukum tata negara. 2. Hukum tata usaha negara. Hukum administrasi negara. 3. Hukum pidana. 4. Hukum acara. 5. Hukum pajak. 6. Hukum perburuan. Lanjut, yang keempat adalah sumber-sumber hukum. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dari arti material. 1. Sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber di mana kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan hukum, kaidah-kaidah hukum, serta untuk dapat mengetahui apa yang menjadi hukum positif. Sumber hukum formil terdiri dari A. Sumber-sumber hukum langsung yang meliputi 1. Undang-undang, yaitu setiap peraturan tertulis yang dibuat oleh badan berwenang dan ditaati oleh setiap warga yang menjadi masyarakat itu. 2. Kebiasaan dan adat. 3. Traktat, yaitu perjanjian antar dua atau lebih negara, di mana isinya mengikat negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Dalam suatu perjanjian tersebut berlaku prinsip pacta sunt servanda bahwa setiap perjanjian harus ditepati. B. Sumber hukum tidak langsung yang meliputi 1. Jurisprudensi adalah suatu putusan hakim yang tertinggi yang diakui oleh hakim-hakim di pengadilan lainnya mengenai kasus hampir sama. 2. Doktrin atau ilmu pengetahuan adalah anggapan seorang ahli hukum atau pendapat para sarjana hukum terkemuka sebagai sumber tambahan, kemudian pendapatnya itu dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara. 2. Sumber hukum material. Sumber hukum dalam arti material ini lebih merupakan suatu usaha pendalaman teoritis tentang hukum karena jawabannya tergantung pada pendekatan yang kita gunakan, apakah itu pendekatan sejarah, falsafah, sosiologi, ekonomi, agama, hukum itu sendiri, pragmatis atau kombinasi dari pendekatan-pendekatan tersebut. Dengan kata lain bahwa persoalan hukum dalam arti material merupakan persoalan meta-yuridis, yaitu meliputi atau segi, sejarah atau histories, falsafah, sosiologi, ekonomi, agama dan hukum itu sendiri. Yang kelima adalah istilah-istilah hukum. A. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban subjek hukum yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban subjek hukum yang lain. Misal Didi dan Dodo mengadakan perjanjian sewa rumah, maka hubungan hukum di atas mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban kedua belah pihak yang saling berhadap-hadapan, yaitu Didi 1. Berkewajiban menyerahkan rumah untuk ditempati dengan hak sewa oleh Dodo. 2. Berhak meminta pembayaran harga sewa kepada Dodo. Sebaliknya Dodo 1. Berkewajiban membayar harga sewa rumah dan 2. Berhak untuk menepati tersebut sesuai waktu yang diperjanjikan. Adanya suatu hubungan hukum diperlukan syarat-syarat berupa 1. Ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu. 2.
Ada peristiwa hukum yaitu terjadi peristiwa hukumnya misal, jual beli dan sebagainya. B. Akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya mengadakan perjanjian, maka segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut harus ditepati oleh kedua belah pihak. Akibat hukum dapat berupa 1. Lahir atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum. Misal, seseorang ketika mencapai usia dewasa maka ia menjadi cakap secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. 2. Lahir lenyapnya suatu hubungan hukum. Misal, Didi mengadakan perjanjian jual beli dengan Dodo maka terjadi hubungan hukum antara keduanya. Ketika setelah barang diterima dan harga lunas dibayar, maka lenyaplah hubungan hukum itu. 3. Sebagai sanksi apabila melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum. C. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Suatu peristiwa hukum berdasarkan sumbernya terbagi ke dalam 1. Perbuatan subjek hukum, dan 2. Peristiwa hukum bukan perbuatan subjek hukum. 1. Perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum yaitu setiap perbuatan manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terbagi ke dalam a. Perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari pihak yang melakukan perbuatan itu di mana unsur kehendak merupakan elemen utama dari perbuatan tersebut. Contoh perbuatan hukum misal, hibah wasiat, perbuatan hukum bersegi 1, perjanjian jual beli, perbuatan hukum bersegi 2, dan sebagainya. B. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum di mana unsur kehendak tidak menjadi elemen, unsur utama sebagai syarat agar akibatnya diatur oleh hukum. Contoh, 1. Zaakwarneming, pasal 1354 KUHP Perdata, yaitu perbuatan mengurus kepentingan orang lain dengan tanpa diminta oleh orang itu untuk mengurus kepentingannya. 2. Onrek mati gedaat, pasal 1365 KUHP Perdata, yaitu perbuatan yang melawan hukum. 2. Peristiwa hukum bukan perbuatan subjek hukum. Yang termasuk kepada kategori ini adalah setiap peristiwa yang timbul bukan karena perbuatan tetapi kehendak yang didasarkan pada kemampuan subjek hukum, tetapi segala akibatnya yang timbul diatur oleh hukum. Misal kelahiran, kematian dan lewat waktu atau kadaluarsa, verjaring. D. Subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang terjadi dari manusia, persoon, dan badan hukum, rek persoon. Sedangkan yang dimaksud dengan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek hukum dari suatu hubungan hukum. E. Kodifikasi hukum dan unifikasi hukum. Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang secara lengkap dan sistematis. Tujuan adanya kodifikasi adalah kepastian hukum, kesatuan hukum dan penyederhanaan hukum. Unifikasi hukum adalah berlakunya suatu kaidah dan peraturan hukum dalam satu wilayah tertentu. F. Konstruksi hukum adalah pembentukan pengertian-pengertian hukum yang dilakukan oleh hakim dan fungsionaris hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di dalam sistem undang-undang. Konstruksi hukum merupakan salah satu alat untuk mengisi kekosongan hukum, disebabkan karena peraturan perundang-undangan sifatnya statis, tetap sedangkan masyarakat selalu berubah dinamis, maka akan terjadi kekosongan hukum.
recevachum, dalam masyarakat. Alasan mengapa hakim melakukan konstruksi hukum adalah selain hal yang dikemukakan di atas, jaga berdasarkan pada asa non-liquid bahwa seorang hakim harus memeriksa perkara yang diserahkan kepadanya dan harus memberi keputusan. Namun bagaimana jika ketentuannya tidak ada atau tidak jelas, maka dalam keadaan inilah hakim melakukan konstruksi hukum. Yang ketujuh adalah norma hukum. Norma hukum diciptakan berasal dari norma-norma sebelumnya, walaupun demikian norma hukum dapat menciptakan sendiri norma-norma. Norma hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib. Serta jangan sampai jatuh korban kejahatan. Isi norma hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia, norma hukum mengutamakan perbuatan lahir. Norma hukum berasal dari luar diri manusia. Norma hukum berasal dari kekuasaan luar diri manusia yang memaksakan kepada kita. Masyarakatlah secara resmi diberi kuasa untuk memberi sanksi atau menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini pengadilanlah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat menjatuhkan hukuman. Alasan mengapa hakim melakukan konstruksi hukum adalah selain hal yang dikemukakan di atas, jaga berdasarkan pada asa non-liquid bahwa seorang hakim harus memeriksa perkara yang diserahkan kepadanya dan harus memberi keputusan. Namun bagaimana jika ketentuannya tidak ada atau tidak jelas? Maka dalam keadaan inilah hakim melakukan konstruksi hukum. Yang ketujuh adalah norma hukum. Norma hukum diciptakan berasal dari norma-norma sebelumnya, walaupun demikian norma hukum dapat menciptakan sendiri norma-norma. Norma hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib. Serta jangan sampai jatuh korban kejahatan. Isi norma hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia, norma hukum mengutamakan perbuatan lahir. Norma hukum berasal dari luar diri manusia. Norma hukum berasal dari kekuasaan luar diri manusia yang memaksakan kepada kita. Masyarakatlah secara resmi diberi kuasa untuk memberi sanksi atau menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini pengadilanlah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat menjatuhkan hukuman. Pembahasan yang terakhir adalah hubungan ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya. Hukum adalah salah satu ilmu yang penting dan erat hubungannya dengan berbagai ilmu yang ada. Dalam pembentukan hukum, diperlukan berbagai pendekatan dengan ilmu lainnya khususnya ilmu sosial. Berikut hubungan antara ilmu hukum dengan beberapa ilmu sosial lainnya. A. Ilmu hukum dengan ilmu politik. Dalam hal pemerintahan pasti akan dijumpai adanya politik. Hukum dibuat oleh pemerintah, di mana hukum dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati. Dalam hal ini akan tampak bahwa pemerintah adalah kekuasaan dan di dalamnya terdapat politik yang bermain di dalamnya. Dan dalam perpolitikan, hukum hadir untuk mengatur jalannya perpolitikan yang ada. B. Ilmu hukum dengan ilmu antropologi. Putra PM Siregar dalam blognya menuliskan hubungan antara ilmu hukum dengan antropologi tidak dapat dilepaskan karena antropologi membantu untuk menjelaskan tentang kerja dari kehidupan masyarakat sebagai satu kesatuan budaya. Hukum memang tidak dapat dilepaskan, karena menurut ilmu antropologi hukum berasal dari pemikiran manusia satu dan berkembang menjadi suatu kebudayaan atau adat hingga menjadi hukum yang disahkan. C. Ilmu hukum dengan ilmu psikologi. Ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari dan membahas bagaimana mencapai kebenaran dan keadilan yang mana sangat terkait dengan psikologi karena keadilan dan kebenaran adalah hal yang sangat subjektif dan bersifat psikologis. Dalam praktik hukum, akan melibatkan unsur psikologi untuk mencapai suatu kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. D. Ilmu hukum dengan ilmu hukum tata negara. Dalam pelaksanaan tata negara,
selain belajar tentang sistem pelaksanaan tata negara juga mempelajari hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tersebut. Karena, untuk mengatur jalannya tata negara, ada hukum yang berlaku. Sehingga pelaksanaan TT negara tidak terhambat dan tertib dalam pelaksanaannya. Contoh sederhana hukum adalah peraturan tata tertib sekolah yang wajib dipatuhi oleh semua siswa seperti datang tepat waktu, memakai seragam sekolah, dan tidak mencontek saat ujian. Dalam lingkungan masyarakat banyak juga contoh hukum seperti menghormati tetangga, iuran wajib, dan tamu lapor 2x 24 jam kepada RT setempat. Kesimpulan, setelah mengenal hukum secara keseluruhan, maka kita paham seberapa pentingkah hukum dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai pengertian hukum, tujuan hukum, klasifikasi hukum, pembagian hukum, sumber-sumber hukum, istilah dan produk hukum, persoalan penegakan hukum, norma hukum. Banyak sekali pakar ahli hukum yang mengartikan apa hukum itu, salah satunya adalah Profesor Dr. E. Utrecht, S.H. Beliau mengatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Hukum pun mempunyai tujuan dilihat dari berbagai teori, yaitu teori etis, keadilan, teori manfaat kegunaan, utility, teori gabungan. Selain itu, hukum mempunyai klasifikasi dan pembagiannya, seperti sumber hukum, bentuk hukum, waktu berlakunya hukum, sifat hukum, cara mempertahankannya, isi hukum, dan daerah berlakunya. Adapun sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu seperti sumber hukum formil dan material. Hukum juga memiliki berbagai istilah-istilah, yaitu hubungan hukum, akibat hukum, peristiwa hukum, subjek hukum dan objek hukum, kodifikasi hukum dan unifikasi hukum serta konstruksi hukum. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi yang telah saya sampaikan saya dapat dari beberapa buku dan jurnal online Google. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Aku mahasiswa setiap hari semangat pagi menjalani hari. Ku pergi ke kampus Fakultas Hukum, siap belajar demi masa depan, menyapa dosen-dosen, menegakkan keadilan. Hukum punya PPFH, putra-putri Fakultas Hukum. Kami anak hukum paling rajin baca buku, hafal pasal undang-undang karena sukses yang dipandang. Belajar mengejar mimpi, tanpa lelah kami ratapi masa depan yang begitu cerah, cita-cita yang punya arah.